guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selamat datang lagi di channel aku, Maya Anantia. Oke, untuk cerita kali ini aku pengen membahas sebuah kisah yang sangat fenomenal sekitar tahun 90-an. Buat kalian anak-anak tahun 90-an pasti juga dengar kisah ini. Dan ini bener-beneran real, nyata, ada di Indonesia, yaitu tentang kisah Sumanto. Buat kalian yang penasaran dengan kisahnya dan ceritanya, kalian bisa like dulu video ini dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow Instagram aku di cerita_Maya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah melakukan semuanya. Dan kita akan langsung lanjut ke video pembahasan tentang Sumanto. Sumanto, seseorang yang pernah menggemparkan media di Indonesia sehingga pada masanya hampir semua orang mengetahui atau setidaknya pernah mendengar nama dari Sumanto. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Surya Dirga dan Samen. Keempat saudara lainnya adalah Mulyati, Karyono, Mariati, dan Mulyanto. Sumanto kecil menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pulung Wetan 1. Teman-teman masa kecilnya Sumanto kerap memanggilnya hanya dengan nama panggilan Suman. Sumanto sendiri saat kecil dikenal sebagai anak yang cukup bandel. Ketika ia lulus dari SD, Sumanto berkeinginan untuk masuk di SMP Negeri 1 Kemangkul. Namun saat itu ternyata nilainya masih belum mencukupi. Pada masa itu, sebagian besar sekolah menerapkan standar NEM atau nilai Eptanas murni sebagai syarat untuk mendaftarkan di sekolah-sekolah. Dan karena nilainya masih belum mencukupi, maka ia mengulang kelas 6 SD di SD Negeri Pulung Wetan 2. Setahun setelahnya, barulah ia bisa masuk ke SMP pilihannya. Setiap harinya Sumanto berjalan pulang pergi sekolah dengan jarak sekitar 3 km. Dan seperti anak lain pada masanya, selain bersekolah, Sumanto juga mengembala hewan ternak. Di masa SMP inilah, keluarga Sumanto mulai mengalami masalah ekonomi. Berbagai cara ditempuh untuk terus bertahan hidup, memaksa mereka untuk menjual perabotan yang ada di rumah untuk bisa mendapatkan sesuap nasi. Kelaparan merupakan hal yang biasa dirasakan bagi Sumanto dan keluarganya. Hingga saat Sumanto udah masuk kelas 3 SMP, dirinya kemudian akhirnya putus sekolah. Dan mungkin itu pun dengan satu-satunya alasan, yaitu ekonomi. Kehidupan berjalan dan terus berlalu. Namun himpitan ekonomi terus mengikuti Sumanto. Rupanya bukan hanya masalah ekonomi saja, namun rumah tangganya juga tidak kalah berantakan. Istri pertama Sumanto, yaitu Sutrima, hanya sempat menjalin rumah tangga yang sangat singkat. Mereka awalnya bertemu di Lampung, di saat Sumanto masih merantau. Namun setelah mereka membina rumah tangga, rupanya salah KDRT harus menyebabkan rumah tangga mereka kandas. Setahun setelahnya, Sumanto kemudian membangun rumah tangga kembali bersama seorang janda bernama Tugiem. Mereka sama-sama bekerja di perusahaan tebu di Lampung. Dan dari pernikahan ini, kali ini Sumanto dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Namun meski demikian, tidak banyak perubahan dalam rumah tangga Sumanto. Seperti rumah tangga yang pertama, mereka kerap bertengkar dan kadang terjadi KDRT. Dan pernikahan mereka pun pada akhirnya harus kandas. Semua permasalahan itu lagi-lagi kemudian diawali karena masalah ekonomi. Hidup dalam kemiskinan, Sumanto yang saat itu tinggal sendiri dalam gubuknya kerap membayangkan untuk menyantap makanan lezat. Hayalan itu membuat pikiran Sumanto semakin liar. Dan entah apa yang mendorong Sumanto ketika mendengar pengumuman orang yang meninggal, muncullah kepikiran untuk mencoba daging manusia. Sekilas informasi, hasil pemeriksaan polisi mengatakan bahwa Sumanto memutuskan untuk memakan daging manusia dikarenakan mendalami ilmu hitam tertentu. Namun pengurus yayasan HS Mustahaja, yaitu Kiai Haji Supono dan juga Bapak Ahmad,
mengatakan bahwa keinginannya untuk memakan daging manusia semata-mata murni karena ia sering kelaparan dan sangat jarang mendapatkan makanan yang lezat. Dengan kejiwaan Sumanto yang saat itu depresi, membuat dirinya melakukan perbuatan yang sangat mengerikan itu. Kita kembali ke kisahnya. Ketika ada pengumuman orang yang meninggal, maka Sumanto langsung mencari tahu di mana letak posisi pemakaman orang tersebut. Di hari Sabtu 11 Januari 2003, terdengar berita Mbok Rinah meninggal dunia dan akan dimakamkan di pemakaman umum yang ada di Desa Mojo Tengah. Mendengar informasi itu, pada malam harinya Sumanto langsung beraksi untuk menggali makam Mbok Rinah. Dia beraksi seorang diri, menggali makam di malam hari menggunakan kedua tangannya. Tanah kuburan yang masih baru, masih sangat remah, dan sangat mudah untuk digali. Dan setelah mendapatkan apa yang dicari, mayat tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan sepeda ontelnya. Dia menuju ke rumahnya yang berjarak sekitar 1,7 km. Setelah sampai, Sumanto meletakkan mayat Mbok Rinah di pekarangan rumahnya, lalu sambil duduk di pekarangan, Sumanto mulai memotong tubuh Mbok Rinah dengan pisau. Yang pertama dilakukannya adalah mengiris daging intim Mbok Rinah dan mengambil tulang kaki dan memisahkan dari tubuhnya. Sumanto kemudian memasak paha Mbok Rinah dan bagian tubuh yang lainnya dikuburkan kembali. Keesokan harinya, seorang warga melintas dan melihat makam Mbok Rinah yang sudah berantakan. Setelah memberitahu warga yang lain, mereka kemudian mengecek langsung ke makam dan mendapati mayat Mbok Rinah sudah menghilang. Kabar itu pun langsung dengan cepat menyebar ke masyarakat. Warga di Dusun Mojo Tengah menjadi geger. Mereka menduga bahwa mayat itu akan digunakan untuk sebuah ritual ilmu hitam, yang tentu tujuannya bisa digunakan untuk kejahatan. Warga menjadi sangat resah saat itu. Informasi tersebut juga pada akhirnya sampai ke telinga polisi, yaitu Markas Kepolisian Resor Purbalingga. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mencari kesaksian dari warga sekitar. Kepala Polres Purbalingga, yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Sofyan Abadi, mengatakan ada seorang warga yang mencurigai seseorang yang menggunakan kalung mirip dengan, organ intim. Dan itu adalah Sumanto. Dari sini mulailah dikembangkan penyelidikan. Dugaan semakin kuat dengan laporan warga yang bermunculan satu persatu. Mereka mengatakan bahwa mereka mencium bau yang tidak sedap dari rumah Sumanto. Polisi dengan cepat langsung bergerak menangkap Sumanto, yaitu di Desa Pelumutan. Tidak butuh pengepungan yang ekstra, Sumanto ternyata sama sekali tidak melawan. Ia terlihat biasa saja. Dan dia juga mengaku bahwa dirinya lah yang memang mengambil mayat Mbok Rinah. Sumanto mengatakan bahwa ia memasak dagingnya dan bahkan dia menawari polisi untuk ikut memakan daging itu. Polisi pada akhirnya menjadikan Sumanto sebagai tersangka. Dari hasil interogasi, sebagian daging yang sudah dimasak kan sempat diberikan kepada sang ayah. Dan tentunya saat itu sang ayah nggak tahu bahwa daging tersebut adalah daging manusia. Sumanto saat itu mengatakan bahwa itu adalah daging kambing. Dengan cepat, satu porsi langsung dihabiskan oleh sang ayah. Pengakuan lain yang melakukan orang bergidik ngeri, Sumanto sempat memakan daging mentahnya. Sementara sisa daging lainnya sempat juga dibakar dan digoreng oleh Sumanto. Dari pemeriksaan lebih lanjut, Sumanto mengaku bahwa ini bukanlah mayat pertama yang dimakan. 2 mayat juga sempat dimakan oleh Sumanto. Ia tidak mengenal siapa mayat itu. Hal tersebut dilakukannya saat ia masih kerja di PT Gunung Madu sebagai tukang tebas pohon tebu. Rekonstruksi kejadian kemudian dilakukan pada tanggal 18 Januari di tahun 2003. Sengaja polisi memulainya tuh sangat pagi, yaitu sekitar pukul 6:30. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari warga yang membludak. Namun rupanya warga memang sangat antusias untuk melihat.
Sementara rekonstruksi berjalan, tiba-tiba sebagian warga menjadi sangat histeris ketika Sumanto memperagakan cara makan. Dan bagaimana cara Sumanto memotong tubuh korban? Polisi sampai dengan saat itu sebenarnya masih belum percaya jika Sumanto hanya memakan 3 orang. Kemungkinan korbannya jauh lebih banyak dari yang mereka ketahui. Mengingat adanya laporan masyarakat yang mengadukan bahwa mereka kehilangan anggota keluarganya, termasuk salah seorang tukang pijat yang diketahui sering bersama dengan Sumanto. Mistam namanya. Mistam dilaporkan hilang tepat setelah memijat Sumanto. Akibat dari perbuatannya, Sumanto kemudian diganjar dengan hukuman 5 tahun penjara. Akan tetapi karena berkelakuan baik, maka Sumanto tidak menjalani hukuman penuh dan keluar dari penjara pada tahun 2006. Usai dari penjara, Sumanto kemudian tinggal di pondok rehabilitasi An-Nur di desa Bungkanel, Kecamatan Karanganyar. Berulang kali Sumanto berusaha pulang ke kampung halamannya, namun warga selalu menolaknya. Yang mungkin saja mereka masih trauma, terutama keluarga dari korban. Namun sebenarnya kini Sumanto sudah banyak berubah. Bukan lagi Sumanto yang kerap memakan daging manusia. Sumanto saat itu sudah banyak belajar mengenai agama. Dia sering melafalkan ajaran Quran dan dia sering berdakwah ke luar kota bersama almarhum Haji Supono. Meskipun masih banyak kekurangan, namun setidaknya Sumanto masih mau berubah. Dan bahkan sebenarnya sudah banyak sekali perubahan dalam diri Sumanto. Dirinya kini menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itulah kisah Sumanto. Dan tentunya masih banyak detail yang belum saya ceritakan dalam video ini. Dan jika kalian punya koreksi ataupun punya pendapat berbeda, silakan tuangkan dalam kolom komen di bawah ini. Sampai di sini video ini dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.